Bu Lili. Waalaikumsalam Putris. Apa kabarnya Bu Lili? Alhamdulillah baik. Bagaimana Putris kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Lili. Baik, terima kasih Bu Lili. Hari ini kita akan melakukan sesi praobservasi untuk melakukan tugas rencana pembelajaran yang akan Ibu sampaikan terkait materi menentukan kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi. Ya. Itu kelas berapa ya Ibu? Untuk kelas 11 semester 1. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk berbagi rencana tersebut? Oh tentu. Dalam pembelajaran tersebut saya berencana mengajarkan siswa kelas 11 bagaimana membedakan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks argumentasi. Kemudian fokus utama saya adalah agar siswa memahami perbedaan keduanya dan dapat mengidentifikasi contoh-contoh dari teks yang disebutkan. Baik, itu pertanyaan sangat menarik dan penting sekali ya Ibu. Bagaimana rencana atau awal pembelajaran yang Ibu susun untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memulai dengan memberikan pengantar singkat tentang apa itu teks argumentasi. Kemudian saya akan menjelaskan definisi kalimat fakta dan kalimat opini dengan beberapa contoh. Setelah itu saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk menganalisis teks argumentasi sederhana dan menemukan kalimat fakta serta opini di dalamnya. Di akhir pelajaran nanti setiap kelompok akan mempresentasikan tugas mereka. Luar biasa ya Bu Lili. Jadi di situ yang Bu Lili sampaikan, di situ ada unsur kerja kelompok dan presentasi ya. Iya benar. Bagaimana Ibu merencanakan untuk menilai pemahaman siswa selama kegiatan ini? Ya. Selain mengamati diskusi kelompok, saya juga akan memberikan tugas individu. Setiap siswa harus menulis satu paragraf teks argumentasi yang berisi satu kalimat fakta dan tentunya ada kalimat opini. Kemudian mereka akan saling bertukar paragraf untuk dievaluasi oleh teman sekelas. Bagus sekali ya Ibu ya. Pendekatan seperti ini itu bisa mendorong siswa untuk lebih kritis ya Bu. Lalu bagaimana cara Bu Lili memfasilitasi siswa yang mungkin kesulitan membedakan kalimat fakta dan opini? Saya sudah menyiapkan tentunya beberapa contoh teks yang sangat sederhana dan mudah dipahami untuk siswa yang mungkin kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya akan memberi mereka panduan atau langkah-langkah yang bisa diikuti untuk membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, serta memberikan waktu tambahan untuk bertanya dalam diskusi. Sangat terstruktur sekali. Bagaimana Bu Lili itu melihat atau melibatkan seluruh siswa dalam diskusi, terutama yang cenderung pasif? Saya biasanya menggunakan teknik lempar pertanyaan. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka. Kemudian saya akan melemparkan pertanyaan secara acak kepada siswa yang belum banyak berbicara. Hal ini agar mereka lebih terlihat dalam kegiatan diskusi. Teknik yang sangat bagus sekali ya Bu. Lalu apakah ada teknologi atau alat bantu yang akan digunakan dalam pembelajaran ini Bu? Oh iya tentu. Di sini saya berencana menggunakan presentasi PowerPoint untuk menjelaskan awal dan memberikan contoh melalui proyektor. Selain itu juga saya juga menyediakan beberapa teks dalam bentuk digital yang bisa mereka akses melalui gawai masing-masing yang diperlukan. Jadi nanti menggunakan gawai juga ya? Iya. Baik, saya rasa itu juga bisa menjadi cara yang efektif ya Bu ya. Adakah tantangan tertentu yang Ibu rasakan atau perkirakan untuk muncul selama pelaksanaan pembelajaran ini? Oh, tentu tantangan pasti ada ya Putris ya. Mungkin beberapa siswa masih bingung membedakan fakta dan opini pada teks yang lebih kompleks. Selain itu ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok.
Jadi saya harus memastikan mereka tetap terlibat dalam diskusi. Baik, terima kasih atas penjelasan yang rinci ini Ibu. Saya rasa Ibu itu sudah sangat baik. Saat observasi nanti saya akan fokus pada bagaimana Ibu memfasilitasi pemahaman siswa terhadap fakta dan opini Ibu, serta bagaimana Ibu ini mengelola diskusi kelompok, serta saya juga akan setelah observasi kita akan diskusikan lagi untuk refleksi bagaimana menurut Bu Willy. Saya sangat setuju sih ya. Saya juga ucapkan terima kasih atas masukannya dari Bu Trisna. Sama-sama Ibu, semoga pembelajaran nanti berjalan lancar. Saya juga akan menemani Ibu selama proses observasi ini. Tetap semangat Ibu. Iya, siap. Terima kasih Bu Tris. Mulai mempersiapkan pembelajaran. Ya. Permisi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita bertemu lagi dalam pelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau menanyakan dulu kepada kalian hari ini, sehat semuanya ya? Bagaimana kabar hari ini? Apakah bahagia semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak bahagia? Ya, bahagia semua ya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, alangkah sebaiknya kita membaca doa dulu, karena biar pelajaran hari ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo ketua kelasnya Mas Fajar pimpin doa dan disiapkan. Ya. Siap doa baik. Terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini atau pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang paragraf atau teks argumentasi serta kalimat fakta dan opini. Tapi tujuan utamanya adalah nanti kalian, Ibu ingin kalian membentuk kelompok, terus mengidentifikasi atau menentukan kalimat fakta dan opini pada teks argumentasi yang nanti Ibu bagikan. Nanti Ibu kasih contoh teks argumentasinya. Setiap kelompok teksnya berbeda. Nanti juga Ibu akan sediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik per kelompok. Itu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Ibu pengen kalian lihat ke bawah dulu. Lihat ke bawah semuanya. Apa ada sampah? Ya. Kalau ada sampah, silahkan ambil sampahnya dan dibuang di luar. Sudah ada sampah, semuanya bersih, aman. Bisa dilanjut pelajarannya. Nah, sekarang mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat fakta itu apa sih? Kalimat opini itu apa sih? Masih ingat waktu kelas 10? Kayaknya dulu waktu kelas 10
Ibu sudah pernah menjelaskan ya apa itu kalimat fakta dan opini. Nah sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan ngasih 2 pertanyaan, 2 contoh kalimat. Kalian bisa membedakan nanti yang mana merupakan kalimat fakta dan kalimat opini. Kita langsung tanya jawab aja ya, langsung, nggak perlu ditulis, bisa ya. Karena ini pertanyaan tematik, Ibu akan kasih 2 contoh pertanyaan. Yang pertama ada kalimat seperti ini: Mbak Tania adalah murid tercantik di SMA Muhammadiyah Surabaya. Terus yang kedua, SMA Muhammadiyah Surabaya terletak di Jalan Raya Surabaya kilometer 16 Tegal. Dan sekarang Ibu tunjuk, Mas Dimas, Mbak Tania adalah siswa tercantik di SMA Muhammadiyah Surabaya. Iya Mas Dimas. Benar apa enggak? Tercantik atau enggak? Iya, kata Mas Dimas. Iya. Nah sekarang Mas Melano, Mbak Tania apakah murid tercantik di SMA Muhammadiyah Surabaya? Boleh iya, boleh tidak. Apakah iya? Iya. Ya, ini pada dasarnya kalimat tadi, Mbak Tania adalah siswa tercantik di SMA Muhammadiyah Surabaya. Nah, kata cantik itu sendiri kan sifat ya, yang artinya itu relatif. Itu kan merupakan pendapat seseorang. Bisa juga ada yang mengatakan Mbak Tania biasa saja, Mbak Tania cantik, Mbak Tania enggaklah standar, kan itu ya. Jadi yang namanya cantik itu kan kata sifat yang artinya itu boleh dia ataupun tidak. Jadi untuk kalimat pertama itu merupakan kalimat opini, ya pinter. Tapi menurut Mas Dimas sama Mas Melano tadi Mbak Tania emang cantik ya. Iya, nggak masalah, itu pendapat pribadi masing-masing ya Mas ya. Nah sekarang kalimat yang kedua, SMA Muhammadiyah Surabaya terletak di Jalan Raya Surabaya kilometer 16 Tegal. Kira-kira itu kalimat opini atau kalimat fakta? Fakta. Emang nyata ini ya? Kita bersekolah di SMA. Iya. Yang terletak di Jalan Raya Surabaya. Nah, gimana sudah untuk fakta dan opini sudah bisa ada bayangan di sini? Oh iya, fakta seperti ini. Oh iya, opini seperti ini. Masih tahu? Kayaknya kurang semangat untuk hari ini. Ayo tebarkan kepada kalian. Nah, sudah. Untuk menambah semangat pembelajaran hari ini dan untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan negara, Ibu pengen kalian semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kalau sudah, Ibu pengen kalian tangan kanan ke atas, kepala tangan kalian taruh di dada kanan. Sudah? Kalau sudah, pertahankan posisinya seperti sekarang. Jangan tegak, tetap senang, bahagia, senyum. Jangan ada beban hidup, tetap semangat belajar. Sudah? Kalau sudah, kita akan apa? Kita akan apa? Ayo kita bersama-sama bernyanyi dulu. Ayo nyanyi apa? Dasar. Mbak Irin boleh dipimpin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, negara Indonesia. Ibu mulai ya. Nanti bisa.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, itulah putri negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga-bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya sudah, terima kasih Ibu ucapkan. Ayo semuanya boleh duduk kembali. Gimana? Sudah semakin semangat? Sudah, iya. Kalau sudah, kita bisa lanjut pelajarannya ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi awal atau kegiatan inti, Ibu pengen kalian menyimak layar yang ada di depan, kegiatan inti atau utama. Nanti silahkan kalian lihat di layar monitor sambil Ibu menjelaskan ya. Nah sekarang tentang paragraf argumentasi, apa itu kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, itu adalah kegiatan inti pembelajaran kita tentang paragraf argumentasi. Ya, bisa dilihat ya, itu adalah poin-poin. Ibu sudah merangkumkan pelajaran hari ini. Jadi Ibu ambil materi yang paling utama. Walaupun untuk penjabaran materi itu kan sebenarnya terlalu banyak sekali ya untuk argumentasi, tapi Ibu di sini sudah merangkum yang paling baik dan paling lengkap ya. Di sini ada pengertian teks argumentasi. Boleh dilihat ya, pengertian teks argumentasi sambil dibaca, dilihat dan dihayati, biar nanti kalian bisa paham dan bisa mengerjakan. Nah sekarang, apa sih itu teks argumentasi? Teks argumentasi merupakan salah satu jenis teks yang berisi paragraf dan memiliki tujuan untuk meyakinkan atau membujuk para pembaca supaya memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Ya, itu yang namanya teks argumentasi. Nah, di dalam teks argumentasi dapat berupa penjelasan bukti, alasan, ulasan, dan tujuan yang disampaikan oleh penulis.
Dan untuk ide pokok dalam teks argumentasi berisikan pendapat, ide, atau gagasan penulis. Selanjutnya, ide pokok tersebut diperluas dengan menyertakan ulasan pendapat yang dilengkapi dengan fakta aktual agar dapat memperkuat teks yang sudah ada. Kurang lebihnya seperti itu ya, yang namanya teks argumentasi atau pengertian daripada argumentasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Seperti yang Ibu tadi bilang, sebelum kita menentukan fakta dan opini di dalam teks argumentasi, itu kan kita harus terlebih mengetahui paragraf tersebut memiliki ciri-ciri yang seperti apa sih, atau paragraf argumentasi. Ciri-cirinya bisa kalian lihat di depan. Yang pertama, teks argumentasi memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data-data yang valid. Jelasnya, jadi datanya harus valid, nggak boleh nggak valid. Valid di sini harus benar-benar terbukti atau nyata. Terus, ciri yang kedua, dalam membuat teks argumentasi diperlukan sumber atau sintesis, yang artinya rangkuman baru yang dibutuhkan di dalam suatu teks. Gitu ya? Iya, atau enggak kan? Terus yang ketiga, analisis yang dilakukan atau terdapat di dalam teks argumentasi dilakukan dengan cara membedakan atau memisahkan dan menggolongkan sesuatu. Kemudian dari hasil analisis yang sudah ditemukan dapat dirangkum dan disusun menjadi tulisan baru sesuai dengan topik bahasan. Dan terus analisis di sini harus dilakukan secara objektif dan kritis. Tuh ya, yang maksudnya objektif di sini berarti benar-benar bukan pendapat seseorang, real, nyata, itu maksudnya ya, ciri teks argumentasi. Terus yang kedua, ada isi teks argumentasi itu memberikan sebuah penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis. Itu kurang lebih ciri-ciri dari teks argumentasi. Bisa dipahami? Jelas ya. Selanjutnya, untuk materi tidak terlalu banyak karena sudah ada di buku paket kalian, kurasa jelas ya. Jadi itu hanya menyampaikan poin-poinnya saja untuk hari ini pembelajaran. Nah, sekarang untuk struktur teks argumentasi itu ada bagian pendahuluan, ada yang namanya tubuh argumen, dan terakhir ada yang namanya kesimpulan. Bagian pendahuluan dapat dilihat, teks argumentasi membuat argumen yang akan disampaikan atau menunjukkan dasar dari sebuah argumentasi yang akan disampaikan oleh penulis. Terus bagian ini diperlukan atau dibuat sangat menarik agar dapat memikat perhatian pembaca. Terus yang kedua, ada yang namanya tubuh argumen. Pada bagian tubuh argumen, isi yang disampaikan berfokus pada usaha membuktikan pendapat atau gagasan yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan. Dan kurang lebihnya tubuh argumen itu isinya seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya
Kesimpulan di sini berarti tujuan dari bagian ini adalah untuk menunjukkan kepada para pembaca bahwa gagasan yang diberikan sesuai dengan kebenaran, ya. Terus tulisan pada bagian kesimpulan disampaikan melalui proses penalaran yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Itu struktur dari teks argumentasi. Terus ada lagi berapa poin lagi ini ya? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, karena nanti kan kalian disuruh membuat teks argumentasi. Sebelum membuat teks, kita kan nggak langsung langsung ujuk-ujuk membuat ya. Jadi kita harus menentukan langkah-langkahnya dulu, ya. Mbak Arin boleh dibacakan biar nggak ngantuk langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Yuk Mbak, baca untuk mewakili teman-teman. 1. Memilih dan menentukan pokok permasalahan yang akan diangkat dan dituangkan ke dalam teks argumentasi. 2. Merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan kalimat yang jelas dan membuat grafik yang besar. 3. Menetapkan tujuan dari teks argumentasi tersebut. 4. Setelah itu, kumpulkan berbagai bahan yang berupa fakta, keterangan, kesaksian orang lain atau para ahli sebelum menuangkan ide pokok ke dalam suatu tulisan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Ririn. Selanjutnya Ibu pengen gantian ya, jangan Ibu yang menjelaskan terus ya, karena materinya sudah di depan. Ibu pengen gantian yang anak laki-lakinya. Ibu pengen dibacakan sama Mas Fatur Aji Ananda. Ibu persilahkan pengertian kalimat fakta dan kalimat opini. Ayo Mas Fatur. Kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta adalah kalimat yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, bersifat objektif, artinya terdapat gambaran mengenai suatu peristiwa atau hal yang tidak dibuat-buat dalam kalimatnya. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang berisi pendapat seseorang pandangan dan anggapan bersifat subjektif dikarenakan mengandung pemikiran dari masing-masing orang atau kelompok yang bisa jadi perbedaan satu sama lain. Pada kalimat fakta terdapat data atau sumber pandangan pandangan yang jelas dan lebih balik, sedangkan kalimat opini belum tentu didukung oleh data yang valid dan sifatnya hanya mengandalkan
sesuatu kalimat fakta menjelaskan sesuatu yang benar, nyata, dan kebenaran tersebut sudah diakui secara umum tanpa perlu diperdebatkan atau dipertanyakan lagi, dan sesuatu hal yang ditangkap oleh indera manusia, sedang kalimat opini belum tentu benar secara umum, hanya sebagai bentuk pikiran mengenai peristiwa tertentu. Ya, terima kasih untuk Mas Fatur. Kita beri aplaus untuk Mas Fatur. Ya, biar lebih semangat lagi. Ya, mungkin hari ini agak tegang. Sudah mencapai ya Mas Fatur ya? Sudah. Iya. Ya, kita tepuk tangan lagi, beri aplaus satu kali lagi untuk menumbuhkan semangat kita untuk belajar hari ini. Iya, terima kasih. Untuk materi yang terakhir sebentar lagi ya, jadi ditahan waktunya ya. Untuk contoh kalimat fakta dan opini tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatur pengertian kalimat fakta dan opini. Sekarang materi yang terakhir, contoh kalimat fakta dan opini. Kalian sudah tahu lah ya. Kalau sudah bisa membedakan antara kalimat fakta dan opini, berarti kalian sudah tahu contoh. Tadi kan kita waktu pertanyaan tematik, Mas Melano sama Mas Dina sudah menjawab yang tadi ya untuk awal kegiatan. Nah, contoh kalimat fakta dan opini yang Ibu berikan ada di depan. Nah, Ibu jelaskan satu-satu. Contoh kalimat fakta yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Itu memang kalimat fakta yang sudah sangat fakta. Terus kalimat yang kedua, orang yang memiliki kelebihan berat badan biasanya disebut dengan obesitas, ya, lemot, kegemukan, terlalu gemuk itu ya. Ya, terus Mas Topik, iya masih biasa ya, masih enggak apa-apa. Ada contoh kalimat fakta yang ketiga, seperti yang kita ketahui, wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Ya betulnya, ya itu nggak bisa diganggu gugat. Emang nyatanya sudah ada penelitian yang baik ya. Terus yang terakhir, contoh kalimat opini. Pertama, jadi yang di sini yang dimaksud opini itu kan sebuah pendapat atau argumen dari seseorang ya, yang disampaikan melalui ucapan langsung ataupun tulisan. Ya, itu bedanya antara fakta dan opini. Nah, sekarang contoh kalimat opini atau argumen atau kata lain dari pendapat. Opini, argumen, pendapat itu sama. Ya. Nah, contoh kalimat opininya, banyak orang tua yang masih menganggap bahwa pendidikan sekarang tidak penting untuk anak perempuan. Ya benar? Tidak ya? Jelas tidak ya? Sekarang, apalagi zaman sekarang, di era sekarang, pendidikan itu bukan wajib, bukan hanya untuk anak laki-laki, tetapi semua perempuan wajib juga harus berpendidikan. Minimal wajib belajar selama 12 tahun ya. Jadi itu jelas-jelas salah ya, karena itu pendapat seseorang, itu biasanya pendapat dari orang terdahulu atau orang tua terdahulu. Kalian sebagai penerus bangsa jangan sampai seperti itu ya Mbak, Mas. Iya, karena wajib pendidikan itu wajib untuk semuanya. Terus ada contoh opini yang kedua, alangkah
baiknya jika semua warga turut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan indah. Nah, makna kalimat di sini itu berarti apa? Penulis itu ingin semuanya, khususnya semua orang itu melakukan kegiatan untuk menciptakan sesuatu yang ada hasilnya. Ya, jelas apa jelas? Jelas lah. Terus yang ketiga, yang terakhir ada salah satu bunga yang paling indah adalah bunga kamboja. Benar? Apa ya? Bunga ada banyak sekali ya. Itu menurut Bu Lili. Bunga yang paling indah adalah bunga kamboja. Itu menurut Ibu. Kalau menurut kalian Ibu nggak tahu. Barangkali ada yang lebih suka mawar, Ibu kan nggak tahu ya. Jadi itu kalimat pendapat Ibu pribadi. Gitu. Kalian bebas bisa memilih. Menurut saya bunga mawar boleh. Menurut saya bunga anggrek boleh. Itu kan pendapat masing-masing. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Karena untuk kalimat argumentasi, kalimat argumen, apa namanya, teks argumentasi dan fakta dan opini, waktu kelas 10 kita sudah pernah Ibu tahu ya tentang jenis-jenis paragraf. Itu kan salah satunya ada teks argumentasi juga ya. Nah, sekarang inti dari kegiatan ini, Ibu pengen setelah Ibu menjelaskan materi tentang fakta, opini, dan argumentasi, kegiatan selanjutnya adalah Ibu pengen kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu bacakan. Ibu pengen kalian membuat kelompok. Ini kan semuanya hadir semua ya. 12 anak, satu kelompok terdiri dari 3 anak. Satu kelompok ada 3 anak. Ibu urutkan, bukan sesuai daftar hadir. Ibu yang memilih ya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Untuk kelompok pertama itu ada dari catatan. Ibu bacakan. Nanti tempat pindahnya boleh geser sesuai kelompok yang Ibu bacakan. Untuk kelompok pertama ada Laura, Ahmad Taufik, ya, Adnan, mana kan? Iya. Pindah posisi ya. Terus kelompok 2 ada Tania, Dimas, dan Robi. Ya, silakan tempat duduknya digeser, disesuaikan. Kelompok 3 ada Melano, Fajar, Vika. Terus untuk kelompok 4 Ibu pilih Geni, Ririn, dan Fatul. Silakan ya, dulu tempat duduknya biar belajarnya enak ya. Sudah sesuai dibagi dengan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagikan contoh teks argumentasi beserta LKPD atau lembar kerja beserta didik. Nanti kalian tugasnya yang seperti Ibu sudah sampaikan. Yang pertama itu menentukan kalimat fakta dan opini. Kemudian Ibu pengen kalian membuat contoh satu saja
satu teks argumentasi, tidak usah terlalu banyak. Yang penting di dalamnya itu ada atau kalian menyisipkan satu atau dua kalimat fakta dan opini. Ya, sekali lagi jangan terlalu banyak, nggak usah. Yang penting lengkap, ada fakta, opini, ya gitu ya. Nah, untuk kelompok pertama, dari mana? Dari situ ya. Kelompok pertama. Kelompok dua mana? Kelompok tiga sini. Dan terakhir ada kelompok 4. Silahkan diisi nama kelompok jawaban yang lengkap. Sebelumnya dibaca dulu teks argumentasi yang sudah Ibu berikan, dipahami. Kemudian yang menurut kalian itu fakta, silahkan disalin di LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Kira-kira untuk mengerjakan tugas tersebut berapa menit ya? 20 menit cukup ya? Cukup? Cukup. Nanti habis itu kita bareng-bareng mempresentasikan setiap kelompok ke depan. Dan yang lain seperti biasa menanggapi dari presentasi kelompok yang lain. Yuk dimulai untuk mengerjakan LKPD. Mulai ya 20 menit dari sekarang. Nanti kalau sudah 20 menit Ibu lanjut lagi.
Ya, sekiranya ada yang kurang jelas atau kurang paham boleh ditanyakan, nggak apa-apa ya. Ibu tunggu nanti sampai jam berapa? 10 menit lagi ya. Nanti kita maju presentasi langsung. Disiapkan hasilnya 10 menit lagi. Tunggu.
Tiga menit lagi. Iya. Yang kiranya belum lengkap bisa dilengkapi, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, sudah 20 menit. Ibu persilahkan untuk kelompok pertama atau kelompok 1 boleh sesuai urutan ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi biar adil, maju satu persatu sesuai kelompoknya dan urut nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Yuk dari kelompok 1, Mbak Laura, Topi, Adnan, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang menentukan kalimat fakta dan opini pada teks argumentasi yang berjudul Pembelajaran STEM untuk anak usia dini, serta kita akan membacakan hasil dari membuat teks argumentasi yang berjudul Manfaat beras jagung untuk kesehatan. Tapi sebelumnya saya akan
memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Abdullah, dan di sini saya sebagai moderator dan teman saya Muhammad Adnati sebagai penyaji materi dan Laura Happy sebagai notulen sekaligus yang membacakan atau pertanyaan dari teman-teman semua. Baiklah, langsung saja penyaji materi dari kelompok kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, yang sudah ada dipersilakan. Nah, yang lain minta diperhatikan ya, biar nanti bisa menyesuaikan pertanyaan yang nanti akan ditanyakan. Ya, kepada Mas Adnan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang teks argumentasi. Teks argumentasi 1 dengan judul pembelajaran STEM untuk anak usia dini. Kalimat fakta 1. Pembelajaran sains, teknologi, engineering, art dan mathematics STEM adalah bagian dari inovasi pembelajaran dalam rangka menghadapi era revolusi industri sekarang ini. 2. Pembelajaran STEM mengharuskan anak dapat memahami dan menguasai aspek perkembangan yang dimiliki anak, misalnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3. Pembelajaran dengan metode STEM mampu mengembangkan kreativitas anak dan membantu berpikir kritis serta mampu memecahkan masalah problem solving. Kalimat opini 1. Untuk menghadapi era revolusi industri sekarang ini diperlukan suatu perubahan diawali pada anak usia dini melalui proses pendidikan, misalnya inovasi pembelajaran. 2. Pendidik juga dituntut untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, efektif dan efisien menggunakan metode, strategi, dan media yang tepat. 3. Dengan STEM akan membentuk fondasi yang kuat melalui eksplorasi, pengetahuan dan keterampilan melalui bermain atau kegiatan lainnya. Ini contoh teks argumentasi dari kelompok kami. Manfaat beras jagung untuk kesehatan. Beras jagung seringkali dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan beras putih. Karena berbagai manfaatnya untuk kesehatan, salah satu manfaat utamanya adalah menjaga kesehatan paru-paru dan mata. Beras jagung mengandung antioksidan yang tinggi, seperti beta-karoten dan lutein, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mata. Antioksidan ini membantu melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi risiko penyakit mata terkait usia seperti degenerasi makula. Selain itu, beras jagung juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan paru-paru. Kandungan serta yang tinggi dalam beras jagung membantu membersihkan paru-paru dari racun dan partikel berbahaya yang kita hirup setiap hari. Selain itu juga membantu meningkatkan fungsi paru-paru dan mengurangi risiko penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Tidak hanya itu, beras jagung juga memiliki nilai gizi kimik yang relatif rendah, yaitu antara 55 sampai 60. Hal itu berarti bahwa beras jagung tidak menyebabkan lonjakan gula darah dalam tubuh yang drastis setelah dikonsumsi, sehingga sangat cocok untuk menderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil. Secara keseluruhan, beras jagung adalah pilihan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh dengan berbagai manfaat yang terkandung dalam beras jagung. Maka beras jagung dapat menjadi bahan makanan yang baik untuk disajikan olahan sehari-hari. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi hasil dari diskusi kelompok kami tentang membuka kalimat fakta dan opini. Barangkali dari teman-teman yang semua yang ada di sini yang ada bertanya, saya persilakan. Ya, untuk teman-teman, barangkali ada pertanyaan, Ibu persilakan. 2 pertanyaan ya, topik mas topik. Untuk kelompok pertama, Ibu dikasih 2 pertanyaan. Monggo dari kelompok lain yang mau bertanya, Ibu persilakan. Ya, untuk Mbak Lili. Saya ingin bertanya kepada saudara Laura, boleh dijelaskan apakah pembelajaran STEM itu? Pertanyaan bertanya.
Untuk pertanyaan dari saya, tadi saya sudah mengerti apa itu pembelajaran STEM. Sekarang yang ingin saya tahu adalah dasar-dasar yang digunakan dalam melaksanakan keterampilan metode STEM itu apa? Mungkin cukup itu. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Sebelumnya, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah pembelajaran STEM? Pembelajaran STEM adalah bagian dari inovasi pembelajaran dalam rangka menghadapi era revolusi industri, di mana pembelajaran STEM ini mengharuskan anak untuk dapat memahami dan menguasai semua aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 4. Pembelajaran metode STEM harus menggunakan dasar-dasar pelaksanaan keterampilan metode STEM, di antaranya menstimulasi anak untuk bisa bertanya atau memberikan sebuah pertanyaan. Baiklah teman-teman semua, demikian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penutur kata saya, minta maaf sebesar-besarnya. Sekalian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok pertama biar tambah semangat. Iya, terima kasih untuk kelompok pertama, presentasinya kurang lebih seperti itu ya. Gimana hasilnya? Bisa dipahami, dimengerti ya? Iya. Kalau sudah, Ibu lanjut untuk kelompok 2 yang maju ada Tania, Dimas, dan Robi. Yuk dipersilahkan. Aduh, hati-hati. Iya, santai saja ya. Bagian ditentukan moderatornya siapa? Mbak Tania. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat ya. Perkenalkan kita dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama saya Tania Molinda. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Dan ada Muhammad Dimas Idrasa sebagai penyaji materi dari kelompok kami, dan Muhammad Fadli Robi sebagai notulen atau penulis sekaligus yang nantinya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja saya akan mempersilahkan teman saya Saudara Dimas untuk membacakan hasil dari diskusi kami. Kepada Saudara Dimas saya persilahkan. Baik, ini dari hasil diskusi kami. Teks argumentasi 2 dengan judul kemajuan teknologi dan perilaku sosial kalimat kontak. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi kebutuhan vital bagi manusia. Besarnya perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi teknologi komunikasi mempengaruhi aspek sosial dan budaya suatu masyarakat. Jadi perubahan dan perkembangan teknologi komunikasi memiliki beberapa dampak terhadap kehidupan masyarakat dan dampak positif maupun negatif. Kalimat opini. Yang menggunakan perubahan cepat dalam teknologi informasi telah berubah budaya sebagai besar masyarakat di Indonesia mengatur teknologi secara dasar ataupun tidak banyak mengubah pola kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi teknologi kita harus selektif dan berbentuk untuk mengurangi pengaruh buruk dari perkembangan teknologi sebagai bidang seperti bidang politik, ekonomi dan budaya, hukum dan pertahanan keamanan negara. Di bidang politik yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi ideologi Pancasila maupun menjadi Pancasila dan UUD 45 sebagai konstitusi politik tertinggi. Bidang ekonomi kita memprioritaskan penggunaan protokol kita mengadopsi budaya konsumsi. Sosial budaya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sosial antara lain
aslinya dengan ajaran agama kemanusiaan. Di bidang beberapa lain bisa dilakukan diantaranya menangkap supremasi hukum untuk mengawasi dampak keamanan kita. Dalam bidang pertahanan keamanan kita wajib menjaga kedaulatan negara dari intervensi pihak asing yang berkepentingan dalam membahayakan negara. Rencana benih merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di beberapa wilayah dan terutama di daerah perkotaan. Banjir tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi saja, tetapi juga mengancam kesehatan jiwa, menyebabkan dampak banjir dalam pengulangannya. Pertama, banjir sering kita sebabkan oleh cuaca hujan tinggi dan sistem drainase yang buruk. Ketika hujan deras turun dalam waktu singkat, banjir juga dapat terserap dengan baik oleh tanah dan akhirnya menghadapi permukiman. Selain itu, pembangunan yang kita terkendali mengurangi daerah terkena sehingga merupakan kondisi banjir kalau kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan banjir karena menjadi pembatas saluran air. Namun dari banjir tentu saja sangat merugikan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Selain merupakan infrastruktur dan properti, banjir juga dapat menyebabkan sumber penyakit akibat air tercemar. Oleh karena itu, supaya menanggulangi banjir harus dilakukan secara patuh. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki sistem drainase dan memperbaiki daerah resapan air dengan berbagai langkah penanggulangan tersebut diharapkan risiko banjir dapat semakin berkurang dan dampaknya juga semakin minim. Demikian teman-teman hasil dari pekerjaan kelompok kami. Teman-teman boleh memberikan pertanyaan kepada kami kalau teman-teman masih kurang paham apa yang sudah kelompok kami sampaikan. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Dari kelompok 2, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Saudara Fajar, Muhammad Fajar, ya Ibu persilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fajar pertama, perwakilan dari kelompok 3. Oke, karena saya tertarik sekali dengan teks argumentasi milik kelompok 2 yang berjudul jadi apa ya? Kemajuan teknologi dan perubahan sosial ya. Oke. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa pengaruh dari kemajuan teknologi? Terus yang keduanya, bagaimana caranya kita menghadapi kemajuan teknologi? Itu saja, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pengaruh dari kemajuan teknologi adalah perubahan pada cara berkomunikasi akan membentuk cara berpikir, berperilaku dan bergerak terhadap teknologi selanjutnya. Yang kedua, cara kita menghadapi kemajuan teknologi yaitu kita harus selektif, yaitu bertujuan untuk mengurangi pengaruh buruk dari perkembangan teknologi dari berbagai bidang. Contohnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan negara. Iya, terima kasih untuk jawabannya, cukup luar biasa ya dari kelompok 2, pintar sekali. Ya dilanjutkan untuk udah ya pertanyaannya
dari Mas Fajar yang mewakili yang lain. Sudah, monggo moderator ditutup. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami barangkali selama menyampaikan presentasi teman-teman masih kurang paham dan ada beberapa kata atau kalimat yang kurang sopan, kami mohon maaf. Dan semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya langsung saja untuk kelompok 3 dipersiapkan Mas Melano, Fajar, dan Vika Andini. Ibu persilahkan maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu menentukan atau mengidentifikasi kalimat fakta dan kalimat opini pada teks argumentasi kami yang berjudul Pendidikan Berbasis Pesantren dan Fondasi Penguatan Karakter Siswa. Serta kami yang juga akan membacakan hasil dari kelompok kami dalam menyusun teks argumentasi yang kami berjudul Remaja Masa Kini. Tetapi sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fajar pertama, dan mohon maaf, saya sebagai moderator, nama saya saudara Fausia Vika Andini sebagai penyaji materi, dan yang terakhir saudara Mailano dari sebagai notulen sekaligus yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, langsung saja penyajian materi saudara Fausia Vika Andini akan membacakan hasil dari kerja diskusi kami. Baginya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Langsung saja saya sebagai guru materi akan menyampaikan materi tentang argumentasi yang berjudul Pendidikan Berbasis Pesantren Fondasi Penguatan Karakter Siswa. Kalimat fakta yang pertama, munculnya degenerasi moral ditandai dengan kebiasaan menyimpang yang dilakukan generasi muda. Yang kedua, perubahan dunia modern ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pendidikan karakter dan pendidikan awal dan paling fundamental untuk membentuk karakter bangsa yang bermoral. Yang terakhir, pendidikan yang berbasis pesantren merupakan tempat pendidikan yang tepat guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya kalimat opini. Yang pertama, dewasa ini Y atau dikenal dengan sebutan generasi milenial dituntut menjadi agen perubahan bagi Indonesia maju. Yang kedua, besar harapan bangsa ini kepada generasi milenial, namun persoalan krisis moral diindikasikan menjadi sebab generasi milenial tidak dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Yang ketiga, kita sebagai pendidik tentu sangat mendukung dan menyambut baik dengan adanya gerakan penguatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah secara masif yang diimplementasikan melalui kurikulum 2013 dan melalui kurikulum Merdeka.
Yang keempat, perkembangan karakter generasi milenial juga merupakan tanggung jawab sistem pendidikan nasional karena mustahil untuk mencapai peradaban bangsa yang bermartabat tanpa disertai tumbuhnya karakter generasi bangsa yang kuat, lebih-lebih di era yang serba teknologi ini. Yang kelima, dewasa ini manusia hidup di era milenial. Era yang merupakan kelanjutan dari era global ini telah menimbulkan tantangan-tantangan baru yang harus diubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tantangan tersebut membawa berkah bagi setiap orang. Yang terakhir, dengan demikian memperhatikannya karakter dan moral generasi muda kita saat ini, maka pendidikan yang berbasis pesantren adalah solusinya. Contohnya remaja masa kini. Perilaku remaja sekarang ini telah menyimpang jauh dari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena beberapa faktor seperti kurang tersaringnya budaya barat yang masuk Indonesia. Budaya-budaya yang masuk tersebut dinilai contoh kehidupan yang baik dan dijadikan suatu kebiasaan baru oleh kalangan remaja sekarang ini. Yang paling disayangkan adalah perilaku yang ditiru adalah perilaku buruk dari budaya barat tersebut. Misalnya seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Faktor kedua yang kurangnya pengetahuan akan ilmu agama oleh para remaja. Padahal ilmu agama sangat penting dan bermanfaat karena dapat mengontrol diri untuk menghindari suatu perbuatan yang tercela. Yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Orang tua sangat bertanggung jawab terhadap perilaku dan pergaulan anak-anaknya. Orang tua yang kurang peduli dengan anaknya bisa mengakibatkan mereka merasa tidak disayangi, sehingga mencari rasa sayang itu di luar keluarga yang cenderung mengarah ke dalam negatif dan tentunya bersifat semu, seperti minum alkohol, duduk malam, narkoba, dan bahkan seks bebas. Akibatnya perilaku para remaja saat ini tidak mencerminkan budaya luhur bangsa kita dan nilai normal yang ada. Oke, ya tadi teman-teman sudah mendengarkan hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka beberapa pertanyaan dari teman-teman. Manakala ada materi atau masalah yang tadi disampaikan oleh penulis materi kami pada teman-teman, saya persilakan. Untuk pertanyaan cukup satu saja ya, berhubung waktunya sudah cukup siang. Untuk kelompok 3 satu pertanyaan saja. Ya, siapa yang mau bertanya dari kelompok mana? Ya, Mbak Tania dipersilakan. Setelah saya membaca teks argumentasi dari kelompok yang berjudul Pendidikan Berbasis Pesantren, Fondasi Penguatan Karakter Siswa, yang ingin saya tanyakan adalah apa itu pendidikan berbasis pesantren? Oke, jawabannya akan disampaikan oleh Mas Mailano. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Pendidikan berbasis pesantren adalah pendidikan yang tepat guna mewujudkan profil prajurit Pancasila yang dicita-citakan pemerintah. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian. Berwalahi ma'ijurut, astagfirullah, syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 4. Ibu persilahkan. Ada siapa saja yang belum maju? Mas Gani, Fatul, dan Mbak Ririn.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi tentang mengidentifikasi kalimat fakta dan opini serta akan membacakan hasil dan menyusun teks argumentasi kelompok kami yang berjudul manfaat buah sukun. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, perkenalkan saya Ririn Heriani sebagai moderator, kemudian ada teman saya Fatur Aji sebagai penyaji materi, dan yang terakhir ada Gadi sebagai notulis, dan juga yang nantinya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari hasil pekerjaan kelompok kami. Kepada saudara Haji, saya persilakan untuk menyampaikan hasil dari diskusi pengumpulan kalimat fakta dan opini pada teks argumentasi berjudul implementasi kurikulum merdeka untuk tantangan masa depan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Tentu saja sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang teks argumen 4 dengan judul implementasi kurikulum merdeka untuk tantangan masa depan. Kalimat fakta: 1. Transformasi pendidikan menuju kemandirian dan kekreatifan kurikulum. Kurikulum merdeka sebagai pendekatan pendidikan yang menekankan kemandirian dan kekreatifan siswa. Salah satu keunggulan utama dari kurikulum merdeka adalah dorongan kuat untuk berpikir kreatif dan inovatif. Kurikulum merdeka mendorong kolaborasi antar siswa melalui proyek bersama dan diskusi. Siswa belajar untuk bekerja dalam tim, mendengarkan pandangan dan menghargai perbedaan pendapat. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan evaluasi diri. Kurikulum merdeka menawarkan jalan menuju pendidikan yang lebih realistis, yang mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis, bertindak mandiri, dan menjadi inovator. Kalimat opini: 1. Menghadapi masa depan generasi mandiri dan kreatif. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kurikulum tradisional yang hanya mengejar pengetahuan semata tidak lagi cukup. 2. Dengan menanamkan nilai kemandirian dan kekreatifan sejak ini, kita membangun fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. 3. Mengimplementasi kurikulum merdeka dalam sistem pendidikan adalah langkah konkret yang membawa dampak jangka panjang. Ini bukannya mengajar materi pelajaran, tetapi yang juga membentuk karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di kehidupan mendatang. Dalam mempersiapkan dengan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan adaptif, kurikulum merdeka mengantar mereka dalam menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan kemampuan yang tinggi. Contoh teks argumen dari kelompok kami yang berjudul buah sukun. Meskipun sering diabaikan, ternyata sukun menjadi salah satu buah yang menyimpan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satu manfaat sukun bagi tubuh adalah mampu mengendalikan kadar gula darah. Sukun mengandung serat pangan tinggi yang berperan penting untuk memperlambat penyerapan gula dalam darah. Dengan demikian, sukun membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes.
Selain itu, sukun mengandung indasi glikemik yang rendah, sehingga dengan mengonsumsinya tidak akan menyebabkan peningkatan gula darah yang drastis. Indeksi glikemik yang rendah ini membuat sukun menjadi pilihan makanan yang aman dan sehat bagi penderita diabetes. Dengan mengonsumsi buah sukun secara teratur dan dengan pola penyajian yang tepat, penderita diabetes dapat mengontrol kadar gula darah mereka dengan lebih efektif dan juga mengurangi risiko komplikasi yang terkait dengan diabetes. Dengan demikian, tidak ada salahnya untuk mencoba memasukkan buah sukun sebagai bahan baku untuk olahan makanan sehari-hari. Bagi para penderita diabetes, tentu saja bahan baku ini menjadi salah satu alternatif makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Sekian dari saya. Terima kasih untuk saudara Fatul Aji yang sudah menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman barangkali mau bertanya. Ayo, bertanya. Yo, siapa yang mau bertanya? Oh ya, Mas Kopi, ketua kelas, mewakili kelas kita. Ya, dipersilakan Mas. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Setelah saya mendengarkan mencermati tentang apa yang disampaikan oleh kelompok 4, yang ingin saya tanyakan adalah manfaat dari mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk tantangan masa depan. Oke, terima kasih untuk Mas Taufik untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya. Sebelumnya saya ucapkan yang sudah mengajukan pertanyaan tersebut. Langsung saja saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaannya itu adalah apakah manfaat dari mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk tantangan masa depan? Untuk jawabannya yaitu keuntungan atau manfaatnya adalah mengimplementasikan kurikulum merdeka bukan hanya tentang mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dengan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan juga adaptif. Kurikulum merdeka mengantarkan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan dengan kemampuan dan keyakinan yang tinggi. Mungkin itu jawaban dari kelompok 4. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga ada yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok yang terakhir. Oke, tiba di penghujung pembelajaran hari ini. Terima kasih ya pembelajaran hari ini semuanya. Dari kelompok 1 sampai 4 sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok atau kerja diskusi tentang menentukan kalimat fakta dan opini serta membuat contoh teks argumentasi. Nah, setelah Ibu lihat, Ibu dengarkan, dan Ibu khayal dan Ibu paham dari sekian banyaknya kelompok tadi dalam menentukan kalimat fakta dan opini, mungkin masih ada beberapa yang masih sama dan benar, tetapi itu tidak jadi masalah ya. Yang penting kalian semua sudah mempresentasikan hasil dari diskusi itu sudah sangat luar biasa bagi Ibu, dan Ibu anggap pembelajaran ini sesuai atau berhasil sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajaran. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Iya, jadi pada dasarnya yang Ibu jelaskan pada awal kegiatan pembelajaran tentang fakta dan opini
Ya, tadi kesimpulannya adalah untuk hari ini presentasi kelompok Ibu anggap berhasil, ya. Dan masih satu lagi biar Ibu merasa gimana ya, merasa puas ya. Kalau kalian itu benar-benar tahu dan paham apa yang Ibu sampaikan hari ini, materi khususnya. Sekarang Ibu pengen kalian, Ibu pilih 2 saja yang mau menjawab pertanyaan Ibu. Ibu pengen, ini untuk mengetahui Ibu kalian sudah paham atau tidak ya. Ini tidak mempengaruhi nilai atau apapun. Yang penting Ibu pengen 2 saja pertanyaan yang Ibu tanyakan. Apakah Ibu pengen kalian buat contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Ibu persilahkan yang mau membuat contoh fakta, adakah yang bisa? Siapa? Oh iya, Mas Robi. Iya, luar biasa Mas Robi ya. Mas Robi akan menyampaikan contoh fakta ya Mas ya. Iya, Ibu persilahkan Mas. Contoh fakta seperti apa? Contoh yang pertama adalah 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, Insinyur Soekarno-Hatta adalah Bapak Presiden Indonesia yang pertama. Iya benar. Itu contoh kalimat fakta. Kita merdeka tahun berapa? 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus. Iya, itu sudah pasti dan nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya, tepuk untuk Mas Robi. Ya, luar biasa ya Mas ya. Iya, itu agak untuk kalimat fakta sudah betul. Nah sekarang satu lagi kalimat opini. Siapa yang mau menambahkan? Oke, Mas Melano Geli. Satu contoh saja gak apa-apa Mas. Satu contoh kalimat opini. Gimana? Mau pakai ini aja. Kalimat opini saya adalah semua orang khususnya kaum perempuan suka anak muda. Yang kedua adalah murid terpandai di kelas kita adalah Muhammad Fajar Pratama. Iya, boleh ya. Itu kan pendapat dari Mas Melano. Mas Fajar adalah murid terpandai di SMA atau di kelas kita. Benar? Ada bilang tidak. Kata Mas Fajar, bukan saya. Kata Ibu, mungkin bisa jadi. Ya, itu kan belum pasti juga ya. Tadi kalimat opini yang pertama. Semua orang khususnya kaum perempuan suka makanan pedas. Iya, apakah semua perempuan menyukai makanan pedas? Enggak ya, Ibu juga enggak terlalu yang suka pedas. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi antara fakta dan opini kalian sudah bisa membedakan. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan untuk Ibu nilai. Dan untuk pertemuan selanjutnya tentang materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang teks berita. Jadi untuk argumentasi Ibu anggap selesai ya, karena semuanya sudah Ibu anggap paham semua. Dan sekarang untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa. Untuk seperti biasa ketua kelasnya Mas Fajar dipimpin doa.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih atas pelajaran yang saya observasi kemarin itu. Bagaimana perasaan itu setelah mengajar? Terima kasih juga untuk Bu Ana. Setelah saya melakukan observasi, alhamdulillah saya merasa cukup baik, meskipun ada beberapa hal yang saya perbaiki dalam menyampaikan. Sudah observasi. Nanti kita bahas observasi secara mendalam. Saya melihat banyak hal positif dalam pembelajaran Anda, terutama bagian Bu Lili itu melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan pendapat. Itu sudah sangat baik. Ya, terima kasih. Saya memang ingin mendorong siswa untuk lebih aktif dan berani berbicara. Ya, itu sudah jelas ya Ibu ya. Namun ada beberapa area yang bisa kita kembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal pembelajaran diferensiasi dan integrasi keterampilan sosial dan budaya. Di sini bagaimana menurut Bu Lili? Apakah Bu Lili itu merasa sudah cukup mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa dalam pembelajaran tadi? Saya merasa masih perlu memberikan perhatian lebih dalam hal itu ya Bu Ana ya. Ada beberapa siswa yang lebih cepat memahami, tampaknya lebih terlibat, sementara siswa yang lebih lambat tampak kebingungan. Sekali. Saya juga memperhatikan hal tersebut itu. Ada beberapa siswa yang kurang mendapatkan bantuan lebih lanjut saat mereka kesulitan membedakan kalimat fakta dan opini. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda. Misalnya, Bu Lili itu bisa menyiapkan materi yang lebih sederhana atau menggunakan visualisasi untuk siswa yang kesulitan. Sementara untuk yang lebih mahir bisa diberikan tantangan tambahan. Itu masukan yang sangat bagus ya Bu ya. Saya setuju. Saya bisa menyiapkan teks dengan tingkat kesulitan berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. Selain itu, kita juga lebih bisa lebih menceritakan keterampilan sosial emosional ya Bu ya dalam pembelajaran. Saya melihat Bu Lili itu sudah mulai dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Namun, bagaimana jika kita menambahkan elemen KSR tersebut ya, yang lebih eksplisit, misalnya bagaimana saat diskusi, kemudian siswa bisa diajak untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan baik dan memastikan mereka menghargai setiap opini yang muncul dalam diskusi. Saya rasa itu ide yang cukup menarik ya. Mungkin saya bisa menekankan aturan diskusi yang lebih fokus pada menghargai pendapat teman dan juga mengajarkan cara memberikan masukan yang baik. Betul sekali. Kita akan membahas tidak hanya dalam akademik tetapi juga dalam mengembangkan keterampilan sosial mereka. Apakah Ibu sudah memikirkan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran di pertemuan berikutnya? Saya berpikir untuk memberikan pre-assessment sederhana di awal pertemuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap fakta dan opini tentunya. Dengan begitu, saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat pemahaman dan memberikan diferensiasi materi serta tugas sesuai kebutuhan mereka. Itu langkah yang tepat. Saya kira asesmen ya, misalnya kita lebih memahami kebutuhan siswa sejak awal dan Anda bisa lebih mudah merencanakan pembelajaran siswa. Apakah Bu Lili juga sudah memiliki strategi untuk mendapatkan lebih banyak ASN? Ya, tentu saja ya Bu ya. Saya ingin memperbanyak aktivitas tentunya
yang melibatkan kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Saya juga akan lebih sadar dalam mengelola emosi mereka, seperti memberikan kesempatan kepada siswa yang mungkin merasa tidak percaya diri untuk berbicara di kelompok yang lebih kecil sebelum presentasi ke kelas. Yang sangat bagus. Dengan begitu, Bu Lili itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ya, Bu, dan mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Dalam hal ini, pelajaran diferensiasi dan KSI itu bisa saling mendukung. Saya setuju Bu ya. Saya akan berusaha untuk lebih menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan kebutuhan setiap siswa, serta memperkuat aspek sosial dan emosional dalam diskusi. Saya senang dengan rencana tersebut, Bu. Sebagai rencana tidak lanjut, saya menyarankan agar Ibu untuk mencoba seperti ini pada depan, ya. Dan mungkin kita bisa melakukan observasi lagi untuk melihat perkembangan. Bagaimana menurut Bu Lili? Tentu saya sangat setuju ya Bu ya, karena ya saya akan mencoba menerapkan diferensiasi lebih dalam pembelajaran berikutnya dan memastikan keterampilan sosial dan emosional lebih diintegrasikan. Baik, semangat Bu Lili. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih atas kerja keras dan Anda. Ya, terima kasih juga atas masukannya ya Bu Ana ya. Ini sangat membantu saya.